What's up guys, teman-teman. Kali ini saya akan share kepada kamu beberapa hal penting yang saya pelajari selama beberapa tahun terakhir ini selama saya berkarir di dunia videografi. Dan hal-hal penting ini awalnya saya tidak terlalu ambil pusing, saya tidak terlalu pikirkan tentang hal ini, tapi semakin kesini saya mulai berpikir bahwa oke, hal ini penting sekali, dan di sini saya akan coba untuk share kepada kamu 4 poin penting yang bisa menambah kualitas dari kamu punya video, baik dari kualitas gambar dan juga dramatisasi atau hal-hal yang membuat kamu punya video lebih dramatik gitu, atau epic atau sinematik dalam tanda kutip seperti itu. Jadi ya, ini semua based on my experience. Jadi saya punya pengalaman yang saya coba share kepada kamu dan apa yang saya pelajari dari orang lain juga. Jadi ya, it's bebas. Kalau kamu terima, aman. Kalau kamu terima juga, all good. Sip, seperti itu. Jadi kita mulai dengan yang pertama. So ya, yang pertama, hal yang pertama kita harus pikirkan yaitu background. Background ya. Jadi apa yang ada di belakang subjek utama, apa yang ada di belakang itu kita harus pikir. Harus punya pemikiran juga ketika mau shoot begitu. Jadi ini hal yang mungkin waktu awal-awal saya mulai terjun ke dunia videografi, mungkin saya tidak terlalu ambil pusing, saya tidak terlalu pikir karena saya punya pemikiran tuh, oke, saya akan fokus ke subjek dan apa yang ada di sekitar subjek, background atau dia punya framing dan lain-lain saya tidak terlalu pikirkan. Tetapi ketika semakin kesini saya mulai berpikir bahwa sebenarnya elemen-elemen yang ada di background, di belakang dari subjek itu juga menambah sebuah feel yang beda kepada viewers. Itu juga menambah sebuah kayak macam dia buat lebih dramatis gitu. Itu yang saya pelajari. Jadi kita harus pikirkan ketika mau shoot, kita harus pikirkan apa yang ada di belakang subjek atau di background tuh hal-hal apa yang ada. Kenapa saya bilang begini? Karena background bisa menjadi sesuatu yang mengambil viewers punya atensi begitu, atau bisa dibilang kayak distraction atau kayak pengganggu begitu, bisa menjadi pengganggu ketika orang nonton punya video. Jadi kenapa bilang pengganggu? Ada beberapa hal yang saya pelajari selama ini. Jadi misalnya hal-hal kayak mungkin kita mau shoot subjek tetapi dia punya background di belakang itu terlalu banyak mungkin benda, atau mungkin terlalu banyak hal-hal yang terjadi, misalnya kayak ada lampu banyak di belakang, warna-warni di belakang, atau ada barang-barang kayak di belakang begitu. Itu bisa menjadi hal-hal yang mengurangi point of interest, atau ketika orang nonton dong punya pandangan tidak akan langsung ke subjek, tapi punya pandangan akan terbagi-bagi karena ada sesuatu yang terjadi di belakang juga begitu. Jadi itu satu hal yang harus pikirkan juga ketika shoot video. Jadi background menjadi sangat penting ketika kita bisa membuatnya seirama atau tidak menjadi sebuah distraction gitu ketika kita mau shoot sebuah subjek. Dan ada beberapa hal yang saya sudah coba untuk terapkan untuk mengubah hal-hal seperti ini. Jadi misalnya kayak ketika private di pantai, saya biasa kayak usahakan untuk background itu yang satu warna, misalnya kayak pantai warna biru. Oke, kalau misalnya subjek dia kulit warna kuning, kita usahakan gunakan background warna biru supaya ada kontras warna dan tidak terlalu banyak warna di dalam satu frame juga seperti itu. Dan juga misalnya kalau saya ambil background hutan, berarti saya akan usahakan avoid atau menghindari hal-hal yang kayak daun warna kuning atau daun warna hijau dengan kuning bersamaan. Itu saya akan coba untuk menghindar atau mengarahkan orang yang mau nonton direct ke arah tempat lain, ke background yang ke arah tempat lain seperti itu. Jadi itu hal-hal yang saya selalu pikirkan untuk mengurangi distraction yang terjadi dalam satu frame begitu. Dan juga kalau misalnya kayak private begitu, saya bisa kombinasikan ombak dengan movement dari subjek yang saya akan coba direct begitu. Jadi misalnya di contoh video ini bahwa jadi di video ini saya memang buat sesuai dengan saya punya keinginan. Jadi misalnya saya bilang tunggu dulu ya, kita tunggu pas ombak naik baru nanti buat movement seperti ini begitu. Jadi kita tunggu sampai dia punya ombak pas hantam di pantai, dia pas naik baru saya langsung bilang oke, 1, 2, 3 action, langsung subjek dia mulai bergerak begitu, mulai membuat sebuah motion begitu. Jadi ini juga bisa membuat kita punya video lebih terlihat dramatis karena ada sekitar 2 movement yang terjadi dengan arah yang bersamaan. Jadi ini salah satu hal yang saya coba untuk kembangkan supaya saya bisa punya video lebih terlihat dramatis seperti itu. Jadi itu yang pertama, yaitu kita harus selain fokus ke subjek, kita juga harus pikirkan hal-hal yang ada di background begitu. Oke? Itu yang pertama. Dan yang kedua adalah satu hal yang bisa mengimprove kita punya video produksi adalah penggunaan lensa dengan bukaan yang besar. Jadi misalnya kita kayak gunakan lensa-lensa murah, misalnya kayak Canon 50mm f1.8, Yongnuo 50mm f1.8. Ini lensa-lensa
yang ya bisa dibilang cukup murah untuk kita dapatkan, dan ini sangat bagus sekali ketika kita mau membawa kita punya video produksi lebih satu step lebih atas begitu. Ini sangat penting sekali. Jadi saya dulu memang senang dengan lensa 50mm karena dia punya bokeh-bokeh sangat bagus ketika kita shoot dengan background yang kita sudah setel begitu. Jadi lensa juga bisa membantu kita dalam menghindari hal yang pertama tadi yang saya bilang, kayak kita punya background harus tidak terlalu banyak distraction. Dengan menggunakan lensa dengan bukaan besar misalnya kayak f1,8 atau f0,95 atau f1,2, dia bisa membantu untuk membuat kita punya atensi langsung fokus ke subjek yang ada dalam frame begitu. Jadi kita bisa gunakan lensa-lensa tersebut untuk kasih background blur, dan kita bisa terbantu lah istilahnya sedikit untuk dengan kita punya hal yang tadi pertama saya bilang bahwa kita harus pikir tentang dia punya background. Jadi dengan penggunaan lensa, dengan bukaan lensa yang sangat besar, itu sangat bisa membantu kita untuk menghindari distraction yang ada di background gitu. Jadi itu hal yang kedua, penggunaan lensa dengan bukaan aperture yang sangat besar kayak f1,8 atau f0,95. So guys, itu poin yang kedua, dan poin yang ketiga yang dapat mengimprove atau menaikkan kamu punya production value atau kamu punya video lebih terlihat, ya yang kayak saya bilang, lebih terlihat bagus, dope. Penggunaan back sound, penggunaan musik back sound atau ya lagu yang kamu bisa gunakan di kamu punya video-video. Jadi usahakan ketika memilih lagu itu kita harus punya referensi lagu banyak. Saya selalu tekankan ke saya punya teman-teman di lingkungan, ada adik-adik yang ikut saya bilang oke, pemilihan lagu sangat penting sekali dalam mengembangkan sebuah story atau membuat sebuah video, karena kita tidak hanya membuat video tapi kita mau menceritakan sesuatu melalui video tersebut, baik itu wedding, pre-wedding, ataupun video apapun itu, ataupun kayak short film, itu kita mau menceritakan sesuatu. Jadi kita punya background juga harus seirama atau selaras dengan motion atau gambar yang sedang terjadi di video tersebut begitu. Jadi misalnya kayak kita mau membuat video yang epic, oke, kita tinggal type saja epic music free copyright di YouTube, barang akan keluar banyak. Jadi kita bisa dengar, cari yang pas dengan mood yang mau kita sampaikan melalui video. Misalnya kita mau musik yang dramatik, oke, tinggal cari aja dramatic music free copyright di YouTube. Itu ada banyak sekali yang kita bisa dapatkan, dan ya saya selalu tekankan bahwa perbanyak kita punya gudang lagu, jadi kita banyak dengar lagu. Jadi suatu saat ketika kita mau shoot video atau ada momen kita mau buat sebuah video dengan feel tertentu, kita bisa kayak recall atau mengingat kembali lagu-lagu yang kita pernah dengar sebelumnya begitu. Jadi itu poin yang ketiga, pemilihan lagu sangat penting, dan juga mengembangkan kita punya gudang lagu yang banyak. Jadi biar banyak referensi. Dan jadi ketika shoot kita tidak kayak mau raba-raba lagi tentang musik, tapi kita sudah punya gambaran kasar dalam punya pikiran. Seperti itu teman-teman. Itu poin yang ketiga mengenai penggunaan back sound. Dan yang keempat kurang lebih sama dengan yang ketiga, yaitu sound design. Sound design di sini artinya kayak penggunaan sound effect yang kita coba untuk selaraskan dengan musik atau backsound yang kita gunakan dalam sebuah video. Jadi ini juga satu hal yang awalnya saya tidak terlalu pikirkan. Jadi saya dulu tuh kayak macam oke, video itu macam cut, potong, kasih backsound, kasih lagu, sudah barang jadi export begitu. Itu yang dulu saya awal pikir. Tapi semakin kesini saya mulai berpikir bahwa penggunaan sound effect dalam sebuah video itu sangat bagus. Kenapa saya bilang bagus? Karena itu bisa memberikan satu pengalaman atau experience yang berbeda kepada orang yang menonton video. Jadi contohnya kayak ya kita bisa taruh background yang ambient begitu, terus dengan kita tinggal layer akan dengan sound effect bunyi misalnya ombak, misalnya bunyi angin, seperti itu. Jadi bunyi-bunyi burung-burung yang bisa berhidup di perairan atau di pantai begitu. Itu sesuatu yang bisa membuat kita punya penonton lebih merasa bahwa oh dong ada di tempat situ. Jadi dong punya feel akan berbeda ketika kita hanya menggunakan lagu tanpa back sound. Contoh lagi misalnya kayak kita bisa pakai ambient yang ada di hutan, atau misalnya bunyi-bunyi kali gitu ya, kita berada di hutan begitu. Jadi ini satu hal yang saya rasa penting sekali buat teman-teman kan dalami juga, yaitu sound design. Jadi cara bagaimana kita mendesain atau membuat layer atau lapisan-lapisan antara back sound dengan bunyi-bunyi ambience atau bunyi-bunyi sound effect dari sebuah frame yang sedang terjadi. Jadi misalnya kayak kita punya sound effect harus sesuai dengan apa yang kita lihat di gambar begitu. Oke? Yang saya mau tekankan ini bahwa sound effect itu penting sekali ketika kita ingin mengimprove atau mengangkat kita punya video produksi lebih satu tingkat di atas begitu. So teman-teman,
Itu saja hal-hal yang saya sudah pelajari selama ini dan saya coba untuk share kepada kamu. Dan ada 4 poin penting yang saya rasa mungkin kita ketika awal memulai karir sebagai videografer, kita mungkin tidak memikirkan hal-hal ini, tetapi saya coba share kepada kamu dan saya harap ini bisa menjadi sesuatu yang baik buat kamu, supaya kami bisa terapkan di kamu punya project-project yang akan datang begitu. So saya harap ini bermanfaat buat kamu teman-teman. Dan thanks for watching and I'll see you in the next video. Peace.